Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah analisis kualitas lingkungan dengan topik analisis fenomena alam dan kaitannya dengan kualitas lingkungan hidup. Memperhatikan fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita di Indonesia pada satu dekade terakhir, seperti kita alami adanya gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan di beberapa daerah yang terjadi berkepanjangan, kemudian kejadian tsunami di Aceh, Nanggro, Darussalam, kemudian adanya tanah longsor dan bencana alam lainnya yang merupakan fenomena alam yang sesungguhnya terkait dengan aliran energi. Sunnatullah adalah hukum alam. Di dalam berbagai buku literatur internasional maupun nasional menyebutkan bahwa sebagai hukum termodinamika atau thermodynamic law atau hukum alam yang mengatur tentang peristiwa energi. Dan di dalam berbagai buku literatur internasional maupun nasional, para ahli membagi hukum termodinamika tadi menjadi dua prinsip, yaitu satu, hukum termodinamika pertama, dan kedua adalah hukum termodinamika kedua. Memperhatikan fenomena alam lingkungan di Indonesia, bunyi hukum termodinamika pertama atau sunnatullah pertama adalah energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Hal ini menegaskan kepada manusia bahwa yang dapat menciptakan dan yang dapat memusnahkan energi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bunyi hukum termodinamika kedua atau sunnatullah kedua yang berbunyi, peristiwa energi tidak pernah berlangsung sempurna dan setiap transformasi energi selalu terjadi entropi atau kerugian panas. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa yang paling sempurna itu hanyalah Tuhan. Yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, kejadian gempa bumi adalah peristiwa energi yang tidak sempurna dilepas ke lingkungan hidup sebagai entropi. Gunanya adalah untuk menyeimbangkan kehidupan menuju kesempurnaan ciptaan Allah. Kemudian kita lihat kejadian gunung meletus, dan itu adalah peristiwa pelepasan energi atau kita namakan entropi, yang secara alamiah kejadian ini adalah untuk mencari keseimbangan energi dalam perut bumi. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus manusia ke muka bumi ini adalah sebagai khalifah. Khalifah yaitu orang yang tidak merusak bumi atau tidak merusak alam. Jadi khalifah itu bukan berarti pemimpin, tapi adalah khalifah itu adalah orang yang tidak merusak bumi dan orang yang tidak merusak alam. Dan tugas utama manusia menurut sunnatullah adalah untuk meminimumkan terbentuknya entropi yang terjadi di setiap peristiwa energi dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dengan kata lain bahwa sebagai khalifah, tugas manusia adalah untuk mengendalikan entropi menuju kesempurnaan
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tidak merusak alam dan harus berperan dalam melindungi lingkungan alam dari kerusakan. Kemudian pada konteks permasalahan lingkungan hidup yang kita hadapi bersama saat ini, seperti global warming, climate change, resource scarcity atau kelangkaan sumber daya alam, kemudian adanya pencemaran udara, ada gempa bumi, banjir, kekeringan, longsor, tsunami, dan kejadian-kejadian lainnya. Kesemua persoalan tersebut bersumber dari sikap dan perilaku manusia yang tidak lagi berfungsi sebagai khalifah. Karena kita yakini bahwa tidak ada satupun binatang ataupun hewan maupun makhluk vegetasi yang mampu merusak alam. Akan tetapi, dapat kita yakini bahwa sebenarnya manusialah yang menjadi perusak alam lingkungan kita. Kebanyakan manusia telah berubah dari khalifah menjadi laknatullah, atau orang yang mendapat kutukan dari Allah. Manusia yang merusak lingkungan alam akan menerima kutukan dari Allah dalam bentuk peristiwa-peristiwa energi seperti global warming, climate change, tsunami, quick earth, dan musibah-musibah lainnya. Penyebabnya adalah ulah manusia. Kemudian kita lihat beberapa fenomena alam yang mengindikasikan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup secara global yang serius, seperti 1. Pemanasan global atau global warming adalah keadaan dan kondisi meningkatnya temperatur udara lingkungan kehidupan dibanding temperatur udara lingkungan kehidupan sebelumnya yang terjadi dan berlangsung dalam kurun waktu yang singkat. Indikatornya adalah suhu udara panas, kenaikan permukaan air laut, berubahnya jadwal musim tanam dan panen pada kegiatan pertanian, terjadinya kekeringan, kebakaran hutan, banyaknya polutan di udara, dan lain sebagainya. Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa energi yang menggerakkan dan menggeser lempengan kulit bumi, hingga menimbulkan getaran dan gerakan yang besar dirasakan oleh manusia sehingga menimbulkan kepanikan dan kekacauan kondisi lingkungan kehidupan. Fenomena yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami adalah keadaan naiknya gelombang dan permukaan air laut di daerah pesisir pantai. Laut naik secara mendadak dan kemudian surut secara perlahan yang terjadi akibat peristiwa energi gempa atau terjadinya pergeseran lempengan kulit bumi di dasar laut oleh energi dalam perut bumi. Fenomena yang keempat adalah kita lihat banjir atau genangan. Banjir atau genangan adalah keadaan mengalir dan menggenangnya sejumlah air pada tempat atau daerah yang biasanya tidak ada genangan air. Dan kondisi ini dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan pada sistem lingkungan yang ada. Adanya air yang menggenang pada suatu daerah adalah sebagai akibat adanya peristiwa energi, yaitu adanya energi yang menggerakkan dan mendorong air untuk berpindah dari laut ke udara atau menguap menjadi awan, kemudian turun dalam bentuk hujan deras, jatuh di wilayah yang tidak mampu menyerap air hujan, sehingga terjadilah banjir atau genangan.
fenomena kelima, yaitu kekeringan. Kekeringan adalah keadaan berkurang atau tidak adanya debit air pada sumbernya, dan kondisi ini dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan pada sistem lingkungan yang ada. Tidak adanya air pada suatu daerah atau kekeringan adalah sebagai akibat adanya peristiwa energi, yaitu adanya energi yang menggerakkan dan mendorong air untuk pindah dari laut ke udara, kemudian menguap menjadi awan, kemudian turun hujan deras. Namun air hujan tersebut jatuh di wilayah lain atau jatuh di laut, sehingga terjadilah kekeringan di wilayah yang tidak mendapatkan hujan. Fenomena yang keenam, longsor. Longsor adalah keadaan jatuhnya material tanah dari daerah atau tempat tertinggi ke daerah atau tempat terendah. Dan keadaan longsor ini dapat menimbulkan gangguan dan kerusakan pada sistem lingkungan hidup yang ada. Dengan demikian, fenomena alam seperti global warming, gempa, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor terjadinya secara alamiah, dan umumnya kondisi tersebut merugikan kepentingan manusia. Dan fenomena tersebut seharusnya dianggap sebagai laknatullah, agar manusia mau memperbaiki sikap dan perilakunya terhadap alam, yaitu bersikap sebagai khalifatullah atau orang yang tidak merusak bumi. Kemudian fenomena alam yang dianggap merugikan manusia tersebut dapat dikaji dari aturan hukum alam, yaitu hukum aliran energi dan siklus materi. Hukum aliran energi dan siklus materi ini dijadikan sebagai basis untuk menganalisis tatanan kualitas lingkungan hidup. Hukum termodinamika pertama menyebutkan bahwa jumlah energi dalam alam semesta adalah konstan. Artinya jumlah energi dalam alam lingkungan kita dapat bertambah ataupun tidak berkurang. Energi dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan. Namun, energi dapat berubah bentuk dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, atau sebaliknya. Dan hal ini disebut sebagai hukum konversi energi. Sedangkan hukum termodinamika kedua menyebutkan bahwa energi yang ada tidak seluruhnya dapat dipakai untuk melakukan proses kerja. Proses-proses atau peristiwa energi tidak pernah terjadi secara spontan, kecuali terjadi perombakan dari keadaan pekat menjadi encer, dan proses transformasi energi ini tidak pernah 100% efisien, atau entropi, kerugian panas dan limbah, suatu sistem selalu hadir menyertainya. Jadi setiap terjadi transformasi energi ataupun transformasi materi selalu ada kerugian panas dan atau limbah. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka hukum termodinamika pertama berlaku secara mutlak sesuai dengan kehendak Tuhan pencipta alam semesta, sedangkan hukum termodinamika kedua dapat diintervensi oleh perilaku manusia yang melakukan kesalahan atau kelalaian dan merusak lingkungan alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam kerangka berpikir dan tindakan manusia untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan, atau kita definisikan sebagai peran khalifah, maka khalifah perlu mempelajari implementasi hukum alam atau sunatullah. Dalam hukum aliran energi dan siklus materi seperti dijelaskan pada gambar berikut adalah sumber energi kita
seperti sumber energi misalnya energi suara saya itu asalnya adalah dari matahari. Kenapa dari matahari? Karena matahari energinya hanya bisa ditangkap oleh daun. Katakanlah daunnya sayur, kita makan sayur, atau daunnya tadi adalah daun padi, maka yang kita makan adalah padi. Sehingga padi kita makan dalam bentuk nasi, nasi dalam perut tubuh kita berubah menjadi energi, yaitu dikeluarkan dalam bentuk energi suara, energi gerak. Jadi suara saya itu asalnya adalah dari matahari. Saya bisa melihat dengan energi, maka energi melihat itu asalnya adalah matahari. Jadi melalui proses rantai makanan. Nah, kalau kita mati, saya mati, ya energinya nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena sudah tidak mendapat makan. Makan dari mana? Ya dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan. Tumbuh-tumbuhan dari mana dapat makanan? Tumbuh-tumbuhan dapat makanan dari energi matahari melalui proses fotosintesa di daun berklorofil. Daun berklorofil akan terjadi reaksi kimia dan membentuk materi. Materinya adalah daun, buah, batang, pohon. Buah kita makan adalah materi. Buah kita makan, di dalam tubuh kita terjadi metabolisme tubuh, maka buah tadi berubah menjadi energi. Jadi materi berubah menjadi energi. Energinya mana? Yaitu energi suara, energi untuk melihat, energi untuk berjalan, energi untuk melakukan aktivitas kehidupan kita. Jadi gambar di atas menjelaskan bahwa sumber kehidupan di planet bumi berasal dari matahari yang sepanjang waktu kehidupan memancarkan energi ke muka bumi. Energi matahari tersebut ditangkap secara produktif oleh vegetasi yang memiliki daun berklorofil dan merubahnya menjadi material di vegetasi tersebut. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa energi matahari dirubah menjadi material dalam vegetasi melalui reaksi kimia fotosintesa 6CO2 ditambah H2O. Dengan adanya sinar matahari dipancarkan melalui daun hijau berklorofil, maka dihasilkan gula dan oksigen. Secara simultan, vegetasi akan menangkap pencemar yang ada di udara berupa karbon dioksida atau CO2 yang berasal dari atmosfer, termasuk polutan kendaraan dan polutan industri. Kemudian menyerap sejumlah air atau H2O dari tanah dan di udara dan menangkap energi yang dipancarkan oleh matahari. Kemudian terjadi reaksi fotosintesa yang menghasilkan gula dalam sel tumbuhan serta menghasilkan oksigen yang akan dilepas ke atmosfer sebagai bagian komponen udara bersih di lingkungan hidup kita. Peristiwa fotosintesis ini merupakan titik awal keberlanjutan sistem alam dalam pembentukan atau perubahan energi menjadi material yang terdapat pada seluruh vegetasi atau hutan. Peristiwa fotosintesis ini juga dapat dipandang sebagai kegiatan alamiah untuk meminimumkan dampak pemanasan global. Karena panas energi matahari dapat diserap oleh daun berklorofil atau tumbuh-tumbuhan. Peristiwa fotosintesis ini juga dapat meminimumkan dampak negatif pencemaran yang ada di udara, serta produk fotosintesa akan memproduksi oksigen yang sangat dibutuhkan oleh sistem pernapasan makhluk hidup secara sehat dan bersih.
Karena vegetasi memproduksi material dan energi dalam bentuk buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, daun, dan batang, maka secara alamiah vegetasi dipandang sebagai produsen makanan. Kemudian vegetasi atau tumbuh-tumbuhan adalah makhluk hidup yang mampu mencari dan mengolah makanannya sendiri dan menghasilkan produk makanan untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan hewan yang berperan sebagai konsumen. Jadi kita manusia dan hewan itu adalah sebagai konsumen. Vegetasi adalah sebagai produsen. Mengapa? Karena produsen biasanya menghasilkan produk. Nah, vegetasi lah yang menghasilkan produk. Makan nasi, maka produsen nasi adalah ya padi. Kita makan jeruk, produsen jeruk adalah ya tumbuh-tumbuhan, vegetasi jeruk, dan seterusnya. Selanjutnya, material dan energi yang terdapat pada vegetasi akan dimanfaatkan atau dimakan oleh manusia atau hewan untuk kelangsungan kehidupan. Peristiwa ini merupakan titik awal terbentuknya rantai makanan yang selanjutnya dalam ilmu pengetahuan lingkungan dikenal sebagai daur hidup atau siklus hidup atau siklus material yang terjadi dalam alam semesta. Siklus material yang terjadi dalam alam semesta akan selalu mengikuti hukum alam yang dikenal dalam ilmu pengetahuan sebagai hukum termodinamika atau hukum aliran energi dan siklus materi. Jadi energi itu mengalir dan yang bersiklus adalah material. Selanjutnya, berdasarkan atas hukum aliran energi dan siklus materi, maka lingkungan hidup akan mengikuti ketentuan prinsip dasar hukum lingkungan hidup tersebut yang meliputi 1. Bahwa di dalam satu lingkungan hidup mutlak harus ada kondisi-kondisi hubungan timbal balik antar komponen lingkungan hidup. Kedua, adanya sifat saling ketergantungan yang terjadi antar komponen lingkungan hidup. Ketiga, adanya keanekaragaman hayati dalam lingkungan hidup. Keempat, adanya keserasian, keharmonisan, dan keselarasan hubungan antar komponen lingkungan hidup. Kelima, adanya keberlanjutan kondisi-kondisi lingkungan yang ada atau kelestarian lingkungan hidup yang ada. Dan bahwa seluruh komponen maupun anggota dalam lingkungan hidup memiliki kegunaan atau manfaat bagi lingkungan hidup itu sendiri. Dengan demikian, maka kualitas lingkungan hidup akan semakin baik apabila hubungan timbal balik antar komponen lingkungan hidup berlangsung baik. Kualitas lingkungan hidup semakin baik apabila terdapat keadaan atau kondisi saling ketergantungan satu sama lain antar komponen lingkungan hidup. Dan kualitas lingkungan hidup berbanding lurus dengan indeks keanekaragaman hayati. Jadi indeks keanekaragaman hayati yang semakin tinggi, maka kualitas lingkungan hidup semakin baik. Sebaliknya, apabila keanekaragaman hayati rendah atau sedikit, maka kualitas lingkungan hidup juga buruk. Kemudian kualitas lingkungan hidup akan semakin baik bila mana semua komponen lingkungan melaksanakan tugas dan fungsinya sebaik mungkin serta memberikan manfaat sepenuhnya terhadap alam lingkungannya. Berkaitan dengan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat, sering kita bertanya tentang pertanyaan berikut. Mengapa banyak nyamuk di lingkungan kita?
Mengapa banyak tikus di rumah kita? Mengapa banyak cicak di lingkungan kita? Mengapa banyak sampah di lingkungan kita? Dan seterusnya, masalah-masalah yang ada di lingkungan kita. Nah, jawaban pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan logika hukum alam, yaitu bahwa tidak satupun makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup yang tidak memiliki manfaat. Jadi semua makhluk hidup bermanfaat. Cicak, apa manfaatnya? Pasti bermanfaat. Nyamuk, pasti bermanfaat. Virus, kenapa diciptakan oleh Tuhan? Pasti ada manfaat. Bahkan hewan yang kita benci sekalipun adalah memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan. Proses daur hidup material dan cicak, nyamuk, dan tikus adalah ciptaan Tuhan yang memiliki fungsi dan memberikan manfaat tertentu dalam lingkungan kehidupan kita, termasuk fungsi dan manfaat setiap mata rantai pada sistem rantai makanan. Kita lihat tikus. Apa manfaat tikus? Tikus itu manfaatnya adalah untuk memakan limbah. Tapi suatu ketika kita melihat ada tikus di meja makan kita, maka kita analisis, ya mungkin saja rumah kita kotor, sehingga tikus mencari yang kotor tadi, banyak sampah. Atau barangkali populasi tikus yang berlebihan. Mengapa berlebihan? Karena tidak ada predator. Apa predatornya? Predatornya adalah ular, kucing. Kita lihat ular banyak yang dibunuhi, sehingga predatornya tidak ada. Kucing, kita terlanjur membiasakan kucing memakan makanan yang enak seperti makanan manusia, sehingga predator tikus menjadi tidak ada, dan terjadilah ketidakseimbangan, sehingga banyak tikus yang mengindikasikan masalah lingkungan hidup. Penyebabnya adalah manusia yang tidak mengatur lingkungannya secara baik. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.